Saya sebagai pengelola objek wisata Gua Jepang. Gua Jepang ini pertama kali dikelola tahun 1985. Jadi yang pertama benda-benda peninggalan yang ada di sini pertama-tama itu masih berserakan di dalam gua, dan juga ada yang masih berserakan di hutan. Jadi kami adakan pengumpulan benda-benda ini dari tahun 1985 sampai hari ini. Kami masih terus melakukan pencarian benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua. Kemudian sejarah tentang kenapa sampai Jepang datang di Biak atau jadikan Biak ini sebagai basis pertahanan. Itu berawal dari pertama-tama Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Hawaii, di Pearl Harbor. Di situ Jepang mulai menguasai pulau-pulau karang di Pasifik, termasuk ke Pulau Biak ini. Jepang masuk atau mendarat di Pulau Biak ini tahun 1943. Jadi jumlah tentara Jepang yang masuk ke Biak ini sekitar 11.000 tentara Jepang. Sejarah tentang Gua Jepang ini sendiri, pertama-tama sebelum Jepang mendarat di Biak, Gua Jepang ini sudah dikenal dengan Gua Jepang ini, Gua Jepang ini secara alam sudah ada. Jadi bukan digali oleh tentara Jepang. Jadi Gua Jepang ini dikenal dengan nama Abiab Binsari. Abiab artinya gua, Binsar artinya nenek. Menurut cerita legenda dari orang-orang tua dulu, bahwa gua ini dulu dihuni oleh seorang nenek yang ada hubungannya semacam ada hubungan dengan roh-roh halus, ya kita tidak tahu. Ini menurut cerita dari orang-orang tua dulu. Sehingga orang tua dulu atau orang Biak yang waktu berkebun di sekitar Gua Jepang ini, mereka memberi nama gua ini dalam bahasa Biak Abiab Binsari, artinya gua nenek. Tahun 1943 Jepang mendarat di Biak. Kemudian tentara Jepang jadikan gua ini sebagai pusat logistik dan juga dijadikan tempat persembunyian tentara Jepang. Jadi selama Jepang bertahan di Gua Jepang ini, dari pihak sekutu sendiri pun tidak tahu bahwa Jepang itu, tentara Jepang ada markasnya di sini. Tapi menurut cerita, setiap pesawat Amerika atau pesawat sekutu yang melintas di atas gua sering ditembak jatuh oleh tentara Jepang. Di situ tentara sekutu kirim dia punya intelijen, atau yang lebih dikenal dengan nama spionase. Oh, iya. Mereka dikirim untuk mereka mengintai, cari tahu kenapa tembakan ini dari arah mana. Ternyata tembakan dari dalam gua atau dari mulut gua sebelah timur. Jadi sebelum sekutu melakukan penyerangan, baik penyerangan laut, darat, udara, sekutu bangun lapangan terbang di Pulau Owi. Itu lapangan terbang Angkatan Udara Sekutu. Sedangkan di Pulau Undi itu sekutu bangun pangkalan Armada 7 Angkatan Laut Amerika. Jadi tepat tanggal 7 Juni tahun 1944 sekutu melakukan penyerangan. Jadi baik penyerangan laut, penyerangan darat maupun udara. Jadi Gua Jepang ini dibom tepat tanggal 7 Juni tahun 1944. Jadi selain sekutu jatuhkan bom ke dalam gua, sekutu juga menggunakan bahan bakar. Yang kalau kita lihat di sana ada bekas drum. Jadi drum-drum itu bekas tembakan. Jadi bensin, minyak itu mereka jatuhkan dari pesawat, kemudian mereka tembak dari pesawat. Jadi kami pernah ketemu dengan beberapa veteran dari Amerika Serikat. Mereka katakan bahwa kalau Amerika jatuhkan bom saja, belum tentu tentara Jepang yang sembunyi di dalam gua itu semua mati atau meninggal. Jadi sekutu gunakan bahan bakar, bensin, supaya bisa dia habiskan semua tentara Jepang yang masih bertahan di dalam, yang tidak mau menyerah, yang masih ada di dalam gua. Nah, jadi Jepang menyerah tanpa syarat. Jadi itu tidak sampai Jepang tidak bertahan di Biak sampai berapa tahun, tidak mungkin 10 tahun atau 15 tahun, tidak. Kita bisa bayangkan saja dari tahun 1943 sampai tahun 1944 Jepang sudah berarti hanya berapa bulan saja.
Jadi dia punya kerangka tulang belulang yang dulu masih banyak, masih berserakan di dalam gua, termasuk dia punya obat-obatan. Nah, itu yang sebagian sudah dikumpulkan, seperti obat-obatan, dia punya peralatan senjata, tanda-tanda atribut pangkat semua, termasuk dia punya kerangka tulang belulang. Sampai sekarang ini juga kami terus masih adakan pencarian. Dan juga di sini dari Pemda Biak Numfor sendiri tidak ada dukungan. Terpaksa ya saya selaku pengelola atau yang punya hak wilayah di sini, saya punya inisiatif untuk bisa mengumpulkan benda-benda, punya dana sendiri, usaha dana sendiri untuk bisa merawat. Dan juga di sini saya ada punya satu yayasan, namanya Yayasan Binsari. Jadi yayasan ini yang kelola objek wisata Gua Jepang atau Museum Perang Dunia Kedua ini. Oke, perhatian sejauh ini dari dinas seperti yang terkait, mungkin dari dinas pariwisata mungkin. Jadi dari tahun yang saya jelaskan tadi, tahun 1985 sampai saat ini sama sekali dari Pemda Biak Numfor sama sekali tidak ada bantuan. Jadi saya sudah ajukan secara tertulis melalui proposal dan juga secara lisan berulang kali juga tidak ada bantuan. Yang ada bantuan ya mungkin dari Jayapura, dari provinsi, dinas kebudayaan provinsi. Tapi untuk mobilan penataan ini sama sekali tidak pernah. Kelihatan mereka sekarang lebih intens ke hal seni musik, seni tari, yang lebih ini sekarang. Jadi kadang-kadang mereka ajukan proposal itu hanya untuk tidak tepat kena sasaran. Mereka kemampuan mereka bangun di tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh wisatawan, seperti di Pulau Undi. Mereka bangun beberapa homestay di sana, tidak ada orang yang ke sana. Me famando su